Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa mengadakan lagi kajian Ramadan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk selalu mengkaji ini meskipun tidak harus dalam waktu yang lama. Hari ini akan kita bahas tentang dorongan untuk memuliakan orang yang berilmu. At-targhibu fi ikrami ahlil ilmi. Kabar gembira bagi orang yang memuliakan orang yang berilmu. Artinya apa? Kita memuliakan orang yang memiliki ilmu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, nah Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang paling muda dan satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan. Semua istri-istri Nabi itu statusnya sudah pernah dinikahi oleh suami-suami sebelumnya, seperti Siti Khadijah itu sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW sudah dinikahi oleh dua laki-laki sebelumnya. Artinya Rasulullah adalah suami ketiga. Dan setelah Siti Khadijah wafat dan Rasulullah menjadikan Siti Khadijah adalah istri satu-satunya yang sampai wafat. Artinya ketika dengan Siti Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan satu wanita pun. Baru ketika Rasulullah SAW ditinggal Siti Khadijah, barulah kemudian Rasulullah menikah lagi dengan beberapa ibunda-ibunda kita, termasuk Sayyidah Aisyah ini. Nah, Sayyidah Aisyah adalah wanita satu-satunya dari kalangan keluarga Nabi atau dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada yang pertama Abu Hurairah, kemudian sahabat Anas bin Malik, kemudian disusul lagi, dan kemudian yang nomor keempat adalah Sayyidah Aisyah sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka Sayyidah Aisyah adalah istri yang dikenal cerdas, dikenal sangat pintar, menyerap banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat banyak mengambil ilmu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini qalat, Sayyidah Aisyah berkata, amarna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kami an nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan manusia sesuai dengan kadar kedudukannya. Apa yang dimaksud dengan menjadikan manusia sesuai dengan kadar kedudukannya? Al-muradu bidzalika muamalatihim ala hasabi ikhtilafi masyaribahum wa tawaffutahum fil wadhaif syar'iyyah. Artinya kita berbeda dalam memperlakukan orang sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini saya meringkas, ada orang kita hormati, kita perlakukan karena yang pertama ilmunya. Ada orang yang kita hormati, yang kedua karena usianya. Ada orang yang kita hormati, yang ketiga karena jabatan atau keturunannya. Dari siapa, dengan siapa keturunan dia. Yang pertama yang saya jelaskan,
yang paling tinggi penghormatan terhadap seseorang adalah kita menghormati orang yang memiliki ilmu. Artinya apa? Kita menghormati ilmunya. Bukan semata-mata kita menghormati orangnya, tapi kita menghormati orangnya atas dasar ilmunya. Nah, dalam hal ini meskipun usianya lebih muda dari kita, tetap kita jadikan dia diposisikan sebagai orang yang berilmu. Lebih-lebih jika kita di posisi sebagai murid orang itu. Contoh, di pesantren kadang-kadang kita menjadi santri yang ketinggalan pelajaran. Kita masuk pesantren ketika sudah lulus SMP di luar. Masuk ke pesantren Mutia Bangsa, kemudian masuk di kelas 1 SMA, kemudian di kelas diniyahnya dia masuk kelas 1 diniyah misalkan, 1 pondok. Berarti dia telah tertinggal kelas dengan orang-orang yang umurnya sama dengan dia, tetapi sudah dari SMP di Mutiara Bangsa. Sehingga kelas 1 SMP, anak itu sudah kelas 4 berarti kan. Nah, berarti ada ketinggalan pelajaran antara dia dengan anak-anak yang telah masuk ke Mutiara Bangsa pada saat SMP. Nah, pasti banyak pelajaran ketinggalan, kita sepatutnya untuk mengejar ketinggalan itu. Di pesantren manapun selalu kita mengejar pelajaran yang memang kita sudah tertinggal. Contoh, kita tidak bisa masih kurang lah dalam hal baca Al-Quran atau ilmu nahwu atau sorof dan lain sebagainya. Maka sepatutnya kita mencari ilmu kepada orang-orang yang meskipun dia seumuran dengan kita, meskipun dia adik kelas kita, tetapi secara ilmu dia lebih baik, maka jadikan itu guru. Maka tradisi di pesantren-pesantren itu sebetulnya selalu menjadikan guru bukan hanya guru-guru yang sudah ada di pesantren, sudah di sekolah, guru-guru yang sudah tua-tua itu bukan. Tetapi teman pun bisa jadi guru, bahkan adik kelas pun bisa jadi guru. Nah, bagaimana kita memperlakukan mereka? Kita perlakukan mereka seperti guru. Kita harus hormat kepada dia walaupun tidak harus hormat secara sebagaimana kita harus hormat kepada guru-guru yang sudah ada. Artinya kita jangan pernah meremehkan mereka itu. Jangan pernah meremehkan kekurangan mereka. Maka ketika kita berguru dengan siapapun, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Kita harus menutup diri kita atau menutup mata kita dari kekurangan-kekurangan guru. Baik itu secara zahir maupun secara batin. Secara zahir bagaimana? Jangan kita melihat guru atau memandang guru dengan aib-aib yang dia punya. Itu dilarang dalam orang yang menuntut ilmu. Contoh begini, kita mau belajar tapi kita sudah tahu keburukan-keburukan yang ada pada guru. Guru ini misalkan secara fisik dia ada kekurangan fisik. Kemudian dia ekonominya kurang. Lalu kita memandang guru saya ini orangnya seperti ini. Nah, itu sesuatu yang dilarang sama sekali. Betul-betul dilarang. Makanya Imam Syafi'i itu kenapa ilmunya berkah sampai hari ini padahal sudah wafat ribuan tahun yang lalu? Karena Imam Syafi'i itu punya kebiasaan setiap mau mengambil ilmu dari gurunya. Jadi kalau orang dulu kan mengambil ilmunya langsung ke rumahnya. Dulu belum ada sekolah. Baru aja majelis-majelis ilmu. Nah, kalau kita mau belajar, kita mengambil ilmu, minta kepada satu orang ulama di sana, kita pergi ke rumahnya setiap hari. Nah, Imam Syafi'i itu selalu ketika mau pergi ke rumah guru, dia bersedekah di jalan kepada orang miskin atau orang membutuhkan dengan niat memohon kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan berkah sedekah ini, engkau tutup aib guruku di mataku. Jangan engkau perlihatkan kekurangan guruku di mataku. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat Imam Syafi'i bertanya, ya Imam Syafi'i, engkau sudah belajar ke rumah gurumu itu selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu tahu sekitar isi rumah dari guru kamu itu? Kemudian dijawab Imam Syafi'i, saya sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam rumahnya. Saya masuk ke rumah guru, tidak melihat kanan kiri. Yang saya tahu hanya guru saya ini. Jadi saking seperti itunya,
Untuk apa? Agar tidak melihat aib dan kekurangan guru saya. Makanya ilmunya berkah sampai hari ini. Itulah yang dimaksud dengan jangan melihat guru dari kekurangan-kekurangannya. Termasuk batinnya. Jangan melihat guru dari kekurangan batinnya. Misalkan ini dari perilaku misalkan ya. Ada hal-hal nama manusiawi lah. Ada manusiawi yang kekurangan, mungkin ada hal perilaku yang kurang pas. Nah itu harus kita tutup seperti seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Bahkan guru saya yang ahli tasawuf itu pernah menasihati kami, jika kamu menemui seorang guru dan kamu menjadi murid daripada seorang guru yang dia ahli maksiat, yang maksiatnya tuh tingkat tinggi gitu, maksudnya orang yang sangat bejat, tapi kamu belajar dari situ, belajar dari orang itu, maka kamu harus tutup aib guru kamu itu pada diri kamu sendiri, bukan pada orang lain saja, apalagi pada orang lain. Jangan kamu melihat kekurangan guru kamu itu, tapi kamu fokus pada ilmu dan manfaat yang akan kamu ambil dari gurunya itu. Sebegitu besarnya kita diajarkan bahwasanya tidak boleh kita memandang keburukan daripada guru. Nah inilah yang membuat berkah ilmu. Nah pada hari ini, inilah kekurangan orang zaman sekarang. Kenapa orang bisa mendapatkan gelar setinggi-tinggi betul, belajar tiap hari, kursus ini, kursus sana, tapi ketika ilmunya tidak bermanfaat. Itulah yang bermanfaatkan. Makanya orang-orang dulu yang kita gunakan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, mereka sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi namanya masih disebut-sebut oleh kita hingga hari ini. Itu adalah berkah daripada batin mereka yang bersih kepada guru. Makanya jangan pernah melupakan doa kepada guru. Guru-guru kalian, guru-guru kita semua yang dari TK, mereka mengajarkan kita baca A, B, C, D dan lain sebagainya. Mereka mengajar kita abata saja haho dan itu sebagainya. Itu harus kita doakan setiap hari. Sepatutnya kita doakan. Agar apa? Agar tersambung diri kita dengan mereka. Karena yang bisa menjadikan kita sampai titik kesuksesan hari ini adalah mereka-mereka itu. Maka jangan pernah kita lupa dengan mereka. Sebaiknya juga kita terus tersambung silaturahim. Apalagi sekarang silaturahim bisa menggunakan media sosial, bertanya bagaimana kabarnya. Itu penting untuk kita silaturahim. Mohon doanya saya akan masuk ini, mohon doanya saya akan ini. Ini terkadang ini jadi perlu. Dan kemudian kita tidak diperkenankan untuk membanding-bandingkan ilmu yang guru kita miliki. Misalkan bapak ini ilmunya terlalu rendah dengan bapak ini, saya lebih suka dengan bapak ini. Kalaupun memang seperti itu, cukup dalam diri kamu sendiri saja. Jangan sampai kamu umbar kepada orang lain, saya nggak suka hadir kepada guru ini, saya nggak suka masuk ini, soalnya guru ini banyak bicara, soalnya guru ini. Tidak, cukup di hati kamu saja, tapi jangan diumbar-umbar orang. Itu pun kamu di hati harus berusaha sedikit demi sedikit untuk menghilangkan itu. Baik, ini kita memperlakukan orang beserta ilmunya. Jadi kita melihat orang beserta ilmunya. Yang kedua adalah kita memperlakukan orang berdasarkan usianya sekarang. Jadi kita perlakukan orang berdasarkan usianya ketika kita melihat orang tua. Ketika kita melihat orang lebih tua, kita harus bersikap, jangan samakan kita bersikap kepada orang yang sesama kita. Halo mas bro, atau halo bosku. Nah itu tidak sopan. Kita perlakukan orang tua sepatutnya orang tua. Ketika kita melihat ada orang tua di jalan, dimanapun orang tua ini bukan orang tua kita kandung saja ya, bukan, maksud saya orang tua ini semua yang lebih tua usianya dari kita. Kita perlakukan mereka dengan hormat, tanpa melihat statusnya apa, tanpa melihat dia punya ilmu atau apa, tanpa melihat dia punya uang banyak apa tidak, tanpa melihat dia jabatannya apa. Tapi kita melihat orang yang lebih tua. Dimanapun kita temui, kita harus hormat kepada mereka. Kepada orang yang lebih muda, kita harus bergaul sebagaimana dunia mereka. Ala qadri uqulihim di sini dikatakan. Jadi ketika kita bergaul dengan anak kecil,
Jangan kita seolah-olah bergaul dengan orang yang besar, sedikit-sedikit kita pukul dia, sedikit-sedikit. Makanya dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan orang yang sering bergaul dengan anak kecil itu akan ada sifat kekanak-kanakannya. Tapi sisi positifnya akan timbul kepada diri kita itu sifat kasih sayang. Makanya sekali-kali kita memang dianjurkan untuk bergaul dengan anak-anak kecil agar tumbuh rasa kasih sayang dalam hati kita. Jangan orang yang sejawat dengan kita saja, karena itu akan berpengaruh kepada hati kita. Nah, ini berdasarkan usianya. Kepada orang tua kita hormat, jangan pernah menghardiknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bergaul dengan orang lain atau menghormati orang lain berdasarkan dengan jabatan dan kedudukannya. Artinya begini, ketika kita melihat orang yang mempunyai jabatan, kita harus hormat juga. Walaupun di sini saya katakan tadi, penghormatan tertinggi itu adalah berdasarkan ilmunya. Lalu yang ketiga berdasarkan usianya, dan yang terakhir berdasarkan jabatannya, dan atau berdasarkan siapa nenek moyang dia, artinya berdasarkan keturunannya. Oh, ini keturunan orang-orang hebat ini, maka kita hormati dia. Maka kita ketika orang itu ada, kita temui dengan hormat, rasa salam. Tapi tetap yang paling tinggi adalah orang yang berilmu. Maka saya sedikit cerita ini. Saya lebih hormat kepada guru saya ketika ada datang guru saya daripada ketika ada pejabat pemerintah datang. Satu waktu ada pejabat pemerintah datang, presiden ya, di satu pesantren saya. Terus kemudian itu tidak ada rasa ingin betul-betul ketemu dibandingkan dengan saya ketika didatangi oleh guru-guru saya yang sudah lama saya tidak temui. Datang, saya ada rasa rindu kepada mereka. Ketika itu ada presiden datang, saya malah biasa saja, tapi malah tidur. Malah sampai pulang lagi presiden, saya malah tidak peduli. Tapi ketika ada guru saya lebih antusias untuk bisa bertemu dengan guru. Bukan berarti kita tidak hormat kepada pejabat. Artinya apa? Penghormatan kepada ilmu itu memang paling tinggi dibandingkan penghormatan terhadap jabatan. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Intinya adalah jangan pernah melihat kekurangan-kekurangan guru, karena bagaimanapun guru adalah orang yang mengantarkan kita kepada titik kita kesuksesan, dan itu yang paling berpengaruh terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mendoakan guru setiap waktu. Saya anjurkan setiap setelah sholat baca Al-Fatihah. Guru apapun, terutama guru yang berkaitan dengan agama yang mengantarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Guru kita dari kecil, guru kita dari TK, taman kanak-kanak, PAUD dan lain sebagainya, sampai guru kita hari ini. Tidak membeda-bedakan antara guru satu dengan guru yang lain, karena mereka lah yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Lebih kurangnya mohon maaf, ini adalah nasihat buat saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.